Electronic Toll Collection atau disingkat ETC System. Apa itu? Video kali ini akan menjelaskan apa itu ETC System, gimana cara kerjanya, dan kenapa harus ETC System. Oke, kita mulai dari perkembangan sistem transaksi jalan tol di Indonesia. Sebelum ada e-money atau e-tol, setiap kali lewat jalan tol kita harus selalu sedia uang tunai untuk membayar tol. Kemudian muncul jenis pembayaran cashless menggunakan kartu uang elektronik atau e-tol yang cara penggunaannya tinggal tempel. Ini tentu sangat menghemat waktu transaksi daripada harus bayar pakai uang tunai. Selanjutnya adalah ETC. Ini dia, bayar tol gak pakai berhenti. Untuk tahap awal akan menggunakan sistem single lane free flow. Kemudian jangka panjangnya akan dikembangkan lagi menjadi multi lane free flow. Kita bahas tentang single lane free flow, perkembangan terdekat dalam transaksi jalan tol di Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo Republik Indonesia, ada beberapa teknologi yang bisa digunakan pada ETC System. Yang pertama, Dedicated Short Range Communication atau kita singkat DSRC. Teknologi ini menggunakan frekuensi radio, kemudian pengguna harus memasang perangkat onboard unit atau OBU, kemudian data untuk transaksi tersimpan pada unit OBU. Sistem pembayaran menggunakan sistem prepaid. Yang kedua ada Radio Frequency Identification atau disingkat RFID. Menggunakan frekuensi radio, tidak perlu onboard unit, namun perlu memasang stiker atau tag RFID pada kaca mobil atau lampu utama mobil sebelah kanan. Kemudian data untuk transaksi tersimpan pada server. Kemudian sistem pembayaran menggunakan prepaid. Yang ketiga ada Automatic Number Plate Recognition atau kita singkat ANPR, menggunakan peralatan optik untuk mendeteksi plat nomor kendaraan. Kemudian diperlukan akses ke database plat nomor kendaraan. Sistem pembayaran menggunakan postpaid atau pasca bayar. Yang keempat atau terakhir ada Global Navigation Satellite System atau kita singkat GNSS. Menggunakan frekuensi seluler, peralatan akan mengakses data lokasi pengguna atau GPS, kemudian sistem pembayaran menggunakan prepaid. Kali ini kita bahas transaksi yang menggunakan teknologi RFID. Saat video ini dibuat, Jasa Marga dengan Flow sedang melakukan uji coba terbatas untuk sistem transaksi single lane free flow menggunakan RFID pada beberapa ruas tol di Jabodetabek. Tentunya ini merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan transaksi pada jalan tol sehingga pengguna jalan tidak perlu berhenti dan antri untuk bayar tol. Lalu gimana cara kerja sistem RFID? Seperti ini. Pertama, kendaraan akan dipasang sebuah stiker RFID pada bagian lampu utama sebelah kanan. Stiker khusus ini berisi chip yang terhubung dan terdaftar dengan dompet digital khusus tol, yaitu Flow. Chip ini berisi informasi pengguna seperti nomor ID dan jenis golongan kendaraan. Untuk informasi lebih lengkap mengenai cara daftarnya, bisa klik di situs resmi flow.id. Selanjutnya, proses transaksi di gerbang tol. Prinsipnya sama ketika transaksi menggunakan e-tol. Namun, apabila menggunakan teknologi RFID ini, kita tak perlu berhenti. Kita cukup memelankan laju kendaraan hingga 20 km per jam
untuk proses identifikasi kendaraan. Apabila identifikasi berhasil, maka portal otomatis akan terbuka dan kita bisa lanjutkan perjalanan. Untuk data transaksi pada gardu masuk atau entrance akan tersimpan pada Plaza Server. Kemudian di gerbang keluar, RFID Reader akan kembali mengidentifikasi nomor ID dan golongan kendaraan kita. Kemudian mencari data asal gerbang di Plaza Server. Kemudian secara otomatis juga akan memotong saldo yang ada pada dompet Digital Flow sesuai jarak tempuh antara gerbang masuk dan gerbang keluar. Untuk transaksi menggunakan teknologi RFID ini, pengelola tol tidak menyediakan stroke, melainkan langsung tercatat pada riwayat perjalanan yang ada pada menu history pada aplikasi Flow. Selanjutnya, apa saja keuntungan bagi penyedia layanan jalan tol apabila menggunakan teknologi ini? Yang pertama pastinya mengurangi kemacetan karena nggak ada lagi antrian kendaraan di gerbang tol. Kemudian yang kedua peningkatan layanan transaksi. Kemudian yang ketiga menerapkan industri 4.0. Kemudian membangun ekosistem elektronifikasi di bidang layanan jalan tol. Lalu keuntungan bagi pengguna jalan tol. Yang pertama pastinya lebih hemat waktu karena tidak ada lagi antrian untuk membayar tol. Kemudian hemat BBM juga. Kemudian mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan pastinya aman. Nah, demikian video script tentang Electronic Toll Collection menggunakan RFID ini. Apabila ada pertanyaan atau saran, silahkan isi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton.